Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscribe. Waduh, subscriber. Saya ucapkan terima kasih. Jazakallah ahsanal jaza. Mudah-mudahan berkah. Kita semakin banyak bersolawat, semakin berkah, dan semoga kelak di yaumul mahsyar mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sebelumnya kita selawat terlebih dahulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fa'fana ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فاغفرنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Salawat. Istighfar. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang saya sahabat sudah Sekarang saya sudah berada di tempatnya salah satu tokoh ustadz yang berada di daerah Sawangan, Cibenih, Subang, sahabat. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Jadi begini Ustaz. Alhamdulillah, pertama-tama saya bisa bersilaturahmi pada Ustaz. Saya akan istilahnya ngobrol-ngobrol seputar sholawat, terkait sholawat. Ada banyak macam sholawat. Nah, yang saya ingin tanyakan, sholawat itu menurut Ustadz apa sih dan seperti apa? Menurut Ustadz bisa memberikan pencerahan terhadap para subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah saya kedatangan dari tim Kang Salim Lukman Hakim Channel untuk berbincang-bincang, untuk tukar pikiran lah ya, untuk bertukar pikiran tentang sholawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, perbincangan ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua diberikan kesehatan, bisa sampai melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sekarang melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang tadi ditanyakan tentang sholawat, kalau sebetulnya saya belum banyak tahu tentang sholawat, hanya
sedikit tahu sajalah ini membahas, barangkali ada yang kurang cocok dalam apa yang dijawab dan kurang tepat, saya mohon maaf sebelumnya. Ini hanya berbagi yang apa saya. Sholawat adalah bacaan yang luar biasa bagi kita semua, yang memiliki kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan bagi kita semua yang suka melaksanakan, membaca, istiqomah bersolawat. Dan solawat ini banyak sekali macam-macamnya, dari yang pendek sampai yang panjang, itu memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa kalau menurut saya. Cuman sedikit pengetahuan tentang solawat ini, tidak semuanya bisa, hanya sebagian saja yang sering saya baca. Ya, banyak hal yang di luar daya talar manusia. Allah memberikan hal-hal yang luar biasa, terutama bagi orang-orang yang sering melaksanakan membaca sholawat, dan banyak keutamaan-keutamaannya. Ya, salah satu yang populer itu sholawat kamilah atau sholawat hariah atau sholawat pendek. Walaupun pendek, tetapi ketika istiqomah insya Allah ada berkah dari sholawat. Ya, oleh karena itu tentunya sahabat-sahabat subscriber ini, alangkah lebih bagusnya kita selalu mengistiqomahkan membaca sholawat. Walaupun kita tidak tahu keutamaan, tetapi Allah lebih tahu. Dan mudah-mudahan kita semua nanti yang sering membaca sholawat ini mendapatkan syafaatul uzma di akhirat di tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu barangkali gambaran-gambaran sholawat ya luar biasa lah. Apalagi yang sering didawamkan oleh para habaib, ya ulama-ulama besar juga. Yang saya banyak yang mengamalkan sholawat yang luar biasa dari faedah-faedah itu barangkali. Nah, begini Ustaz, sekarang ini kan khususnya Indonesia ini sedang dilanda wabah yang sangat luar biasa, bahkan sampai menyeluruh ke pelosok-pelosok dunia. Ada tidak sholawat yang dikhususkan untuk menangkal dengan adanya virus corona ini, untuk menjauhkan kita dari agar tidak tersentuh oleh virus corona ini? Adakah sholawatnya Ustaz khusus gitu? Mungkin Ustaz punya sholawat yang lain gitu untuk menangkal virus ini dengan sholawat gitu Ustaz. Sebelum menjawab tentang sholawat apa yang harus kita baca ketika adanya wabah virus ini, tentunya yang paling kita utamakan adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyikapi wabah pandemi corona COVID-19. Tentunya kita tidak lepas dengan ikhtiar jasmani dan ikhtiar rohani. Ya. Ada sebuah keterangan ketika itu ada satu wabah yang akan masuk ke sebuah wilayah atau daerah. Wabah itu ditanya oleh malaikat bahwa mau kemana dan mau apa. Dia akan ke satu daerah, kemudian wabah itu mengatakan saya akan mengambil 1000 orang ya, dari warga itu. Ketika setelah setelah terjadi, ternyata yang meninggal itu bukan hanya 1000, sampai 50.000 orang. 50.000. Kemudian si wabah ini ditanya, kamu awal bilang mau ngambil 1000 orang, tetapi ternyata sampai 50.000 orang. Ini kenapa? Di luar perjanjian, katanya seperti itu.
ketika itu dia menjawab bahwa kenapa ini terjadi sampai 50.000 yang meninggal. Nah, salah satunya adalah kepanikan. Jadi dari kisah itu, untuk menyikapi hal ini, artinya kita jangan terlalu panik menyikapi wabah-wabah penyakit yang terjadi di dunia ini. Kita pertama ya kembalikan, yang membuat wabah ini tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita harus berusaha secara lahiriah. Lahiriah itu diantaranya mungkin kita apa yang digemborkan oleh pemerintah, apa yang digembor-gemborkan oleh tim medis, kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan tidak lupa untuk berikhtiar secara rohani, itu berdoa dan sebagainya. Mungkin salah satunya membaca salawat. Nah, sholawatnya sholawat apa nih Ustaz? Untuk katakanlah untuk menangkal virus corona ini yang harus saya dan kawan-kawan subscriber harus didawamkan. Ini sholawatnya seperti apa Ustaz? Ya, kalau sebetulnya sholawat banyak yang bisa kita baca. Salah satunya banyak yang dikumandangkan oleh para kiai, para habaib untuk menangani wabah penyakit ini. Ya, mungkin salah satunya yang populer Likhom 1 nih Ustaz. Atau yang disebut dengan sholawat namanya sholawat Baitun Nabi. Sholawat Baitun Nabi, sahabat. Seperti apa Ustaz sholawat itu? Sholawat ini dijajahkan oleh kiai besar, yaitu Kiai Abdul Hanan Wagen Kediri, ya, yang memberikan sholawat ini mudah-mudahan menjadi sebuah tolak bala. Berarti sanadnya nyambung ya Ustaz? Ya, mudah-mudahan. Yang setahu saya itu dari Kiai Abdul Hanan Wagen Kediri, yang sholawatnya seperti ini. Hanya diawali dengan bacaan istighfar. Iya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan sholihan. Dan seterusnya membaca salawat li khamsatun biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Itu salah satunya mungkin ya, mudah-mudahan, dan banyak bacaan yang lain sebagai tolak bala, bisa dengan amalia, sedekah dan sebagainya. Ya, salah satu sholawat dan juga kita bersedekah itu tolak bala. Mudah-mudahan dengan membacakan sholawat dan juga sholawat lain juga mungkin bisa menjadi tolak bala juga. Nah, itu hanya syariat dan hanya syariat kita berusaha secara batiniah memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan, yang pada akhirnya kita tidak terlepas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seharusnya kita kena, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus kena dengan wabah itu, ya kita tidak bisa menolaknya. Kita hanya ikhtiar saja, berusaha, dan mudah-mudahan dengan bacaan sholawat tadi kita, keluarga, masyarakat semuanya terhindar dari wabah penyakit, dan mudah-mudahan wabah penyakit ini bisa segera selesai dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup wajar lagi, tidak di rumah saja, karena kita butuh aktivitas, ya,
butuh aktivitas, salah satunya ya kita mencukupi kebutuhan keluarga. Nah seperti itu barangkali. Nah jadi begitu sahabat, kita harus sering mendawamkan daripada sholawat, khususnya sholawat yang sudah dibacakan oleh Ustadz tadi. Untuk itu kepada para sahabat subscribe, terus saja bersolawat, solawat dan istighfar, mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah yang namanya corona ini. Jadi sahabat jangan takut sama corona ini, karena corona ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sering bersolawat, beristighfar, Allah akan memberikan keberkahan terhadap hidup kita, dan mudah-mudahan di kelak yaumul mahsyar mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, Ustadz ini gurunya siapa sih kalau saya boleh tahu? Mungkin Ustadz punya guru khususnya guru spiritual, guru agama gitu. Siapa sih salah satunya Ustadz? Alhamdulillah saya punya guru ya, salah satunya yang dekat Kiai Haji Asep Jarkasi. Kiai Haji Asep Jarkasi, Kiai Haji F Nurudin, Kiai Haji F Nurudin, Kiai Dadang Sanusi almarhum. Allah yarham Ustadz. Ya banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sudah pelajari dari beliau bisa mengamalkan, dan beliau ini mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu bisa membimbing saya, karena saya masih pemula, masih harus banyak belajar lah gitu ya. Sebetulnya kalau berbicara seperti ini tuh, apalagi nanti barangkali ditonton sama orang banyak, sebetulnya agak sungkan juga, tetapi ini hanya berbagi saja, sharing lah istilahnya. Ya, berbagi barangkali bermanfaat. Nah dulu itu Ustadz itu pernah mondok di mana kalau saya boleh tahu nih mondoknya Ustadz itu? Paling ngalong, nggak mondok. Ngalong maksudnya gimana Ustadz? Ya mondoknya nggak tiap hari, pas mungkin ngaji bareng, ya majlis taklim gitu. Silaturahmi kayak guru-guru seperti ini. Makanya saya menganggap diri saya ini masih banyak kekurangan tentang ilmu agama. Ya makanya tadi saya bilang mungkin banyak hal yang artinya banyak hal kekurangan bab agama. Hanya yang bisa saya jawab ya mungkin hanya sebatas pengetahuan yang saya pernah tahu gitu. Jadi begitu sahabat, ketika kita walaupun kita nggak pernah mondok istilahnya, tapi kita jangan istilahnya jangan berkecil hati untuk kita harus selalu mencari ilmu agama itu ke banyak guru-guru gitu. Istilahnya yang sebutkan tadi guru-guru Pak Ustadz ada, jadi sandarnya itu tersambung kepada Rasulullah SAW. Amin. Gitu guys. Jadi jangan malu untuk bertanya kepada para ustadz, para kiai ketika kita ingin mendalami khususnya dalam ilmu agama. Nah, tetap dawamkan sholawat yang tadi Pak Ustadz sudah dibacakan, karena itu bisa menangkal daripada virus corona. Begitu Ustadz? Itu hanya sebagian saja. Oh, sebagian saja. Salah satunya mungkin salah satunya. Sholawat itu bisa menangkal. Masih banyak sholawat yang lain. Gitu. Dari para kiai, para habaib, ini hanya sebatas sebagian dari yang lain lah. Banyak lagi sholawat. Nah, gini Ustadz. Yang sehari-hari yang Ustadz suka dawamkan terkait sholawat ini. Sholawat apa Ustadz? Sholat yang sehari-hari sering didawamkan gitu. Kalau sehari-hari ya walaupun nggak tiap hari ya sering saya baca bareng-bareng dengan anak-anak ya sholawat naria. Sholawat naria. Atau kadang-kadang sendiri ya sholawatnya yang pendek-pendek saja yang bisa kita lakukan. Sholawat naria Ustaz. Karena ada yang mengatakan apalagi pada hari Jumat mengatakan bahwa sholawat ini keutamaannya luar biasa, dan salah satunya ketika salah seorang membacakan sholawat di hari Jumat ba'da asar.
Sholawat apa saja sebanyak 80 kali 80 kali. baca sholawat, insya Allah diampuni segala dosa. Seperti itu. Ya, hanya kita sebatas ikhtiar dengan apa yang kita tahu, mudah-mudahan Allah melubarkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Oh, sholawat Nabi ya Ustaz? Saya kalau dibilang sering enggak juga, hanya ya mungkin mungkin yang pernah agak banyak mungkin dibaca sholawat Maria. Ya mungkin salah satunya manfaat daripada sholawat Nabi itu apa sih Ustaz? Sebetulnya banyak, hanya salah satu mungkin kita tadi mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ya tadi kan udah dikatakan bahwa sholawat ini banyak manfaatnya. Tadi apalagi di hari Jumat ya, dan hari-hari lainnya sebetulnya kita biasakan mendawamkan sholawat. Itu banyak hal yang tidak terpikirkan tapi terjadi pada diri. Nah, jadi begitu sahabat, ketika kita terus mendawamkan sholawat, cinta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Nah, ngobrol-ngobrol terkait virus corona ini, sahabat. Sekarang ini kan banyak khususnya di subscriber atau di masyarakat terkait corona ini, katanya ngobrol-ngobrol Ustadz nih. Ustadz ini kan selain mengajar mungkin Ustadz santri-santri, katanya juga mengurus di desa, benar Ustadz ya? Ya. Atau seperti apa mungkin Ustadz? Alhamdulillah, selain kegiatan yang biasa di musola sama anak-anak, majelis gitu ya, musola lah, di musola ya saya dapat amanah ikut andil di desa, terutama di desa Sawangan. Katanya Ustadz, dengan adanya virus ini katanya akan ada bantuan dari pemerintah nih Ustadz. Ini ada samar-samar katanya dapat sekian, tapi harusnya dapat sekian, yang turunnya sekian. Ini sebenarnya gimana sih Ustadz? Bisa mungkin diluruskan sedikit lah Ustadz, biar tidak ada kesalahpahaman lah di antara masyarakat ini Ustadz. Yang setahu saya